Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofik Kalima dari Prodi S1 Kebidanan Angkatan 2019. Sini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan APN. Berikut alat dan bahannya. Baik, selanjutnya sini ada kacamata, kemudian ada senter, ada betadine, ada gunting, ada spuit, ada pinset, ada oksitosin, ada celemek. Kemudian ada identitas pasien, ada sarung tangan. Kemudian di sini ada kom kasa steril. Kemudian di sini ada kom kapas DTT, ada tensi, ada stetoskop, ada bengkok. Dan ada si bayinya. Dan ada ini. Baik, selanjutnya di sini baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan saya akan menyiapkan oksitosin Bu ya. Tunggu sebentar Ibu. Kita menyiapkan oksitosin. Oksitosin 10 unit. Kemudian kita letakkan di bengkok. Baik, selanjutnya di sini selesai kita menyiapkan oksitosin, selanjutnya kita memakai APN seperti celemek, kemudian kacamata seperti itu, kemudian masker. Baik, sini saya sudah memakai masker, sudah memakai celemek. Kemudian kita akan mencuci tangan, tapi terlebih dahulu kita misalnya menggunakan jam atau perhiasan, lebih baik kita copot terlebih dahulu, kita simpan terlebih dahulu. Baik, pertama kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita lap dengan kain. Kemudian kita memakai sarung tangan. Kita sudah memakai sarung tangan, kemudian kita memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntikan. Kita menggunakan sarung tangan DTT ya. Dan pastikan tidak terjadi kontaminasi. Kemudian kita membersihkan vulva. Kita membersihkan vulva menggunakan kapas. Permisi Ibu ya, saya akan membersihkan bagian vagina Ibu. Permisi Ibu. Kita tangan kiri kita membuka labia. Permisi Ibu ya. Kemudian tangan kanan kita mengusap labia mayor kiri, sekali usapan. Kemudian yang sebelah kanan sekali usapan. Kemudian kita balik dari atas ke bawah, sekali usapan. Sekali usapan itu dengan kapas yang bergantian, maksudnya kapas yang baru. Baik. Kemudian kita suntikan. Permisi Ibu ya, saya suntik terlebih dahulu Ibu ya. Kita menyuntikkan anestesi lokalnya.
Baik, selanjutnya di sini baik Ibu, saya akan periksa terlebih dahulu Bu ya, memastikan sudah pembukaan berapa, apakah pembukaannya sudah lengkap apa belum. Permisi Bu ya. Pertama kita akan memeriksa bagian vulva vaginanya Ibu. Baik Ibu, belum ada pendarahan Bu ya. Kemudian kita melihat portionnya atau pembukaan dan juga penipisannya. Baik Ibu, kemudian kita melihat kulit ketubannya, kemudian presentasinya, kemudian ada tanda Pauletnya, kemudian penurunan kepalanya, kemudian baik sini Ibu, ketubannya Ibu sudah hampir pecah Bu ya. Tunggu sebentar Bu ya. Apabila ketubannya belum pecah, kita bisa melakukan penusukan, kemudian kita akan dan air ketubannya itu bisa kita tampung menggunakan bengkok. Kemudian kita lihat apakah ketubannya itu berwarna jernih atau bercampur darah, kemudian kita amatin seperti itu. Dan kemudian apabila air ketubannya membasahi jari tangan kita, kita bisa menggunakan untuk pemeriksaan ya. Kemudian kita bisa mengganti sarung tangannya, kemudian kita rendam ke larutan klorin. Kemudian kita akan kemudian kita celupkan tangan kita menggunakan sarung tangan yang berbeda lagi. Kemudian kita baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan VT Bu ya. Kemudian kita melakukan VT. Baik Ibu, permisi Bu ya, saya akan memasukkan tangan saya ya Bu. Permisi Ibu. Baik Ibu, kemudian saya akan melakukan DJJ Bu ya, menggunakan linek. Permisi Ibu. Ya baik Ibu. Di sini DJJ-nya Ibu normal 120 sampai 160 kali per menit Bu ya. Kemudian sini saya akan baik Ibu, selanjutnya kita akan memberitahukan kepada keluarga bahwa pembukaannya sudah lengkap, kemudian kondisi janinnya juga baik-baik, kemudian kemudian kita akan memposisikan ibunya, bagaimana posisi yang nyaman buat ibunya. Baik Ibu, sebelumnya ini pembukaannya sudah lengkap. Kemudian bagaimana posisi Ibu, mau bagaimana, mau jongkok atau mau bagaimana Ibu? Baik. Baik, Bapak bisa menemani Ibu di sampingnya Pak ya. Baik Pak. Kemudian kita tunggu hingga timbul rasa ingin meneran Ibu. Ibu bisa meneran Bu ya, apabila ingin meneran. Kemudian sini jika sudah pembukaan lengkap, sudah ada tanda-tanda, kemudian ibu meneran Bu ya. Caranya dengan melihat perut Ibu, kemudian Ibu bisa tarik nafas melalui hidung, terus buang ke mulut Bu ya. Baik Pak, dan Bapak bisa tolong di bahunya Ibu agar ibunya merasa rileks dan juga nyaman Pak. Baik Pak, apabila tidak ada kontraksi, Bapak bisa memberi Ibu minum ya Pak. Baik. Baik Ibu, terus Ibu ini sudah ada kepalanya udah mau keluar Ibu. Baik Ibu, terus beneran Bu ya, tarik nafasnya Ibu. Iya Ibu, terus Bu. Iya, terus Bu. Baik, Bapak bisa kasih semangat ibunya Pak ya, biar semuanya lebih tenang Pak, relax. Baik ya Ibu. Sembari kita menunggu kelahirannya si bayi, kita menyiapkan handuk
handuk buat si bayinya. Kemudian sini ada bengkoknya. Semisal ada tinja ibunya keluar. Baik, selanjutnya setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, membuka vulva, kemudian kita akan kita lapisi handuk di bawahnya, kemudian kita kasih bengkok. Semisal ada tinja keluar dari ibunya, kemudian kita periksa apakah ada lilitan di bagian leher bayi. Kemudian kita ambil tindakan jika ada lilitan di leher bayi. Kemudian si bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu di sini baik ibu, terus ibu ya, meneram terus ibu. Ya, tarik nafas bu, keluarkan dari mulut bu ya. Baik, ayo bu. Ya ibu terus bu. Nah, di sini tidak ada lilitan di lehernya. Langsung kita pegang secara bipariental dari tangan kanan di atas, kemudian tangan kiri kita di bawah. Langsung kita kasih ke ibunya. Baik, selanjutnya sudah kita letakkan di perut ibunya. Kemudian kita lihat bayinya. Kita melihat apakah bayinya lahir cukup bulan. Kemudian kita lihat apakah bayinya menangis atau sesak nafas, tidak menggap-gap. Baik, di sini bayinya menangis, tidak menggap-gap, nafasnya normal. Kemudian tidak ada kemerahan atau kebiruan di bagian tubuh bayinya. Kemudian di sini kita letakkan si bayinya, kemudian kita gunting plasentanya, kita letakkan di bengkok. Kemudian kita mengeringkan si bayinya dengan cara dilap-lap dengan lembut. Kemudian kita periksa kembali uterusnya untuk memastikan apakah kelahiran bayinya itu normal, cukup bulan atau tidak. Setelah itu kita sudah bersih, kita taruh di bedongan bayi. Kemudian kita lakukan suntikan oksitosin agar uterusnya itu berkontraksi. Lalu kita bedong.
Kemudian di sini kita memeriksa tali pusatnya. Di sini apakah ada kekurangan, apakah tidak lengkap. Baik, sini tali pusatnya lengkap, kemudian tidak ada robekan. Kemudian di sini warnanya juga normal. Baik, tali pusatnya normal. Kemudian kita letakkan di dalam bak instrumen. Kemudian selesai itu baik, selanjutnya kita sudah memeriksa plasentanya, tali pusatnya. Kemudian kita akan periksa kembali uterusnya. Apakah uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan vagina. Baik, di sini tidak ada pendarahan vagina ya. Apabila terjadi pendarahan vagina, lakukan penjahitan. Di sini tidak ada pendarahan vagina, jadi tidak perlu dilakukan penjahitan vagina. Baik, selesai itu kita celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan tadi ke dalam larutan klorin, kemudian ke dalam air DTD juga. Ini sudah kita celupkan. Kemudian kita akan pastikan kandungan kemihnya kosong ya. Baik Ibu, sini saya akan memeriksa kandungan kemih Ibu ya. Baik Ibu, sini kandungan kemih Ibu sudah kosong. Kemudian di sini jumlah kehilangan darahnya juga tidak terlalu banyak Ibu ya. Kemudian di sini saya akan mengeringkannya Ibu. Baik, sudah Bu ya, sudah saya bersihkan Ibu. Kemudian kita kasih pembalut pasca melahirkan. Kemudian kita kasih celana dalam. Baik, selanjutnya udah kita kasih celana dalam dan juga pembalutnya. Kemudian kita akan buang bahan-bahan yang terkontaminasi dengan ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian kita udah selesai. Kemudian kita celupkan sarung tangan kotor tadi ke dalam larutan 0,5. Larutan klorin 0,5. Kemudian sudah selesai, kita akan mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Kemudian kita lap dengan kain. Kemudian kita selesai mencuci tangan, kita memakai sarung tangan kembali. Kemudian kita akan memberikan salep atau tetes mata kepada si bayinya dalam waktu 1 jam. Baik, di sini sudah 1 jam. Kita akan memberikan tetes mata kepada si bayi. Kemudian kita akan berikan salepnya. Permisi Ibu ya, saya kasih tetes mata terlebih dahulu Bu. Udah saya kasih salep ya.
bagian lehernya merah-merah, bagian selangkangan. Kemudian kita bungkus kain bedong lagi. Kemudian kita akan memberikan vitamin K. Oh, mohon maaf. Kita akan lakukan vitamin K pada bagian paha bayi, paha kiri, ya paha kiri. Ini kita udah memakai sarung tangan ya. Kemudian selesai itu kita pakaikan bedong kembali, kita tutup. Setelah itu kita periksa fisik bayi lagi, pernafasannya apakah normal, kemudian suhu tubuhnya normal, kemudian temperaturnya normal. Normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kemudian itu setiap menitnya. Baik, kemudian setelah 1 jam kemudian kita akan memberi vitamin K pada bagian paha kaki kanan, suntikan imunisasi hepatitis B di bagian kanan. Kita letakkan di dekat ibunya ya, agar misalnya kesakitan bisa langsung menyusui. Baik ibu, bisa disusuin bu ya. Kita lakukan suntikan imunisasi vitamin K pada bagian kakinya. Kemudian di sini di bagian dada ibunya tadi ya. Sambil dinenangkan, dianya nangis, Kemudian selesai itu kita lepaskan sarung tangannya. Kemudian kita taruh di larutan klorin 0,5. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita lap dengan kain. Kemudian selesai itu sambil disusuin kita beri pembalut pada ibu, pembalut pasca melahirkan dan juga celana dalam. Ibu permisi ya, saya akan memberikan pembalut dan juga celana dalam kepada ibu. Permisi ibu ya. Setelah itu kita bedong kembali si bayinya. Kita letakkan kembali. Udah selesai. Baik ibu, pasca pesannya sudah selesai ibu. Kemudian apa yang ibu rasakan? Apakah ibu merasakan nyeri atau bagaimana ibu? Kalau nyeri pasti nyeri bu ya, kan wajar bu, normal. Baik, kalau ada apa-apa ibu bisa datang sini lagi bu, atau bisa kontak saya dulu, WA saya dulu ibu. Curhat bagaimana ibu ini, apa yang dikeluhkannya, begitu bu ya. Baik ibu, saya sudah
selesai tugas saya di sini. Saya sudah merapikan adik bayinya, sudah membantu ibu melahirkan pasca operasi, pasca persalinan ibu. Saya ucapkan selamat Pak, Bu, dan keluarga atas kelahirannya si adik bayi. Selesai dilahirkan langsung diazankan ya. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Selamat ya. Assalamualaikum.